kam krina kekelengan kami Muria GBKP Runggun Kebaron Lama khususnya jumpakah kita ibas peanta minggu enda si tetap dengar silakokan secara virtual ope dengar ras-ras kita ngorati ras pembagesi kata dibatasi jadi nas peanta si pebulat lebih ukurta ras kita toto kita Tuhan dibata Bapa kami siringan ibas surga isehken kami bujur man bandu Tuhan ibas kelengatendu si tetap negu-negu ras engkawali kegeluhan kami Tuhan si enggo mereken kemenangan man kami ibas Yesus Kristus maka kematian lanai jadi akhir hidup kami tapi ibas Tuhan lid pengarapan karena kegeluhan kalak si enggo mate bujur Tuhan ibas paksa enda ngoka kami sikap guna ras-ras ngorati kebenaran firman-Mu kesahnu si badia sing kuasai pusuh praten Moria si ikut muat bagin ibas PA enda si ngajari rasi pepankan katandu kubas pusuh kami terlebih-lebih kemahandu sinehken katandu kam singurapi sinampati rasi minpinsa gelah ngasuk kemahandu nuriken kebenaran firman-Mu bagi sentudu ras sura-surandu rana dagi kamu Tuhan mankrina kami simuat bagini ibas PA enda mau sikap kami ngalo kencang ibas gelar Tuhan Yesus reh kami ertoto ras natakan bujur man bandu haleluya haleluya amin Muria sini kelengi kami ibas Tuhan kata dibata si jadi nas peanta bas minggu enda ibuat ibas padan simbaru kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 22 dan 51 sampai dengan 58 1 Korintus 15 ayat 22 dan 51 sampai 58 demikian firman Tuhan karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus ayat 51 sampai 58 sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia kita tidak akan mati semuanya tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu
tidak sia-sia. Inilah nas PA kita pada minggu ini, dan sebagai tema dari firman Tuhan ini dikatakan doni kematian atau dunia orang mati. Muria yang kami kasihi di dalam Tuhan, berbicara tentang kematian, berbicara tentang dunia orang mati sering bukan menjadi tema yang menarik, ya. Melalak-kalak, menghindarkan diri membicarakan tentang kematian. Banyak orang tidak merasa nyaman kalau berbicara tentang doni kematian, ngerana tentang kematian. Padahal kematian adalah suatu kepastian yang dialami oleh semua orang. Jadi alu bagesi tuhuna mencakapkan kematian penting, sebab sesuatu yang pasti, sesuatu yang menunggu semua orang. Memang melalak-kalak lakap namriah mencakapkan kematian, tapi firman Tuhan berbicara dan memberikan hal yang berbeda. Misalnya dikatakan di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 2, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah duka itulah kesudahan setiap manusia dan hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Jadi firman Tuhan justru berbeda. Kita harus selalu sadar bahwa pergi ke rumah duka itu justru lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah duka itulah kesudahan setiap kita, atau dengan kata lain, di dalam peti jenazah itulah kesudahan setiap kita. Jadi hendaknya setiap kita memperhatikan bahwa pada akhir hidup kita akan masuk ke peti itu, ya. Jadi kita harus melihatnya. Dan apakah keuntungan ketika kita bisa membayangkan bahwa kita suatu saat masuk ke dalam peti jenazah itu? Keuntungannya yang positif ialah kita akan selalu waspada menjaga hidup kita supaya berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan kematian itu menjemput kita. Bukan karena usia yang sudah tua, bukan pula hanya karena penyakit. Tapi banyak juga orang yang sama sekali tidak mengalami suatu penyakit, tapi tiba-tiba mereka kehilangan nyawa. Jadi karena kematian elasitah katawari, seperti pencuri. Karena itu kita harus selalu memperhatikannya, supaya setiap hari kita mempersiapkan diri menjaga iman percaya kita kepada Tuhan. Jadi penting. Jadi labo tabu, labo situhuna sesuatu yang tidak baik membicarakan tentang kematian itu. Nah, ini nandai ibas nas peanta, bahwa jelas dikatakan dalam ayat 22, kematian itu adalah fakta, suatu kenyataan, kepastian yang dialami oleh semua manusia karena persekutuan kita dengan Adam. Di mana waktu Adam jatuh ke dalam dosa, maka maut menjalar kepada seluruh manusia, karena kita adalah anak cucu Abraham. Karena persekutuan kita dengan Abraham, maka tidak ada manusia yang kuasa menolak yang namanya kematian itu, karena kita ada dalam persekutuan dengan Adam. Tentu itu bukan kabar baik, kabar buruk, tapi ada kabar baiknya, bahwa kalau tadi karena persekutuan kita dengan Adam kita harus mengalami kematian, tapi di dalam persekutuan kita dengan Kristus maka kita akan dihidupkan kembali. Itu kabar baiknya. Jadi kematian bukan lagi akhir dari perjalanan hidup kita, tapi karena persekutuan kita dengan Kristus yang sudah bangkit itu, maka kita pun akan mengalami kebangkitan. Di sini dikatakan kita akan dihidupkan kembali. Jadi puji Tuhan, inilah kabar baiknya. Jadi lanai perlu kita biar mencakapkan kematian, sebab sekalipun kita harus melalui yang namanya dunia orang mati itu, tapi pada waktunya nanti Tuhan juga menghidupkan kita kembali, membangkitkan kita kembali. Alu bagedage kematene lanai bos satu momok, bukan lagi
satu ketakutan yang harus kita hindarkan. Nah, dalam nas PA kita, bagaimanakah kita akan dihidupkan kembali? Bagaimanakah peristiwa kebangkitan itu terjadi pada manusia? Di sana dikatakan ada dua hal. Ya. Pada waktu bunyi nafiri terakhir terdengar, di sana kedatangan Kristus yang kedua kali, maka ada dua proses kebangkitan. Pertama, bagi orang-orang yang didapati masih hidup pada waktu itu. Jadi tentu ada nanti manusia-manusia yang belum mati seperti sekarang ini yang sudah kita kuburkan ke TPU Tanah Kusir misalnya, ke San Diego misalnya, atau kuburan-kuburan lain. Tapi ada nanti manusia pada waktu bunyi nafiri terakhir, pada waktu Yesus datang kedua kali, maka masih didapati manusia-manusia yang hidup seperti kita. Bagaimanakah peristiwa kebangkitan itu atas orang itu? Di sana tadi jelas dikatakan dengan sekejap tubuh mereka diubahkan menjadi tubuh yang tidak dapat binasa, menjadi tubuh yang tidak dapat mati lagi. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peristiwa kebangkitan bagi orang-orang yang sudah mati, ya, bagi orang-orang yang sudah dikuburkan. Nah, mereka juga akan dibangkitkan dari dunia orang mati, kemudian diberikan juga, dikenakan juga tubuh mulia, tubuh yang tidak dapat binasa, tubuh yang tidak dapat mati lagi. Inilah sesuatu yang luar biasa. Jadi pada waktu itulah kata Paulus, ketika yang dapat binasa itu mengenakan yang tidak dapat binasa lagi, dan ketika yang mati itu mengenakan yang tidak mati lagi, nah sesudah itulah baru maut sudah benar-benar dikalahkan. Ya, maut telah ditelan oleh kemenangan. Jadi sebelum nafiri yang terakhir itu berbunyi, sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali, maka kematian akan terus menjadi suatu fakta yang dialami oleh setiap manusia. Tapi ketika bunyi nafiri yang terakhir itu terjadi pada waktu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, maka di sanalah maut telah ditelan dalam kemenangan. Jadi di sanalah maut tidak akan ada lagi, kematian tidak akan ada lagi. Karena kita sudah dihidupkan kembali, diberikan tubuh yang tidak dapat binasa, diberikan tubuh yang tidak dapat mati, dan kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu tadi dikatakan di dalam nas PA kita bersyukur. Karena Allah di dalam Kristus Yesus telah memberikan kemenangan kepada kita. Dan itulah sebabnya kita giat melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Karena setiap pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan dalam persekutuan dengan Tuhan adalah berakibat kekekalan di dalam kehidupan kita. Endam si turiken ibas nas peanta. Janah ninandai temanta doni kematen. Jadi sebenarnya yang kami pikirkan dengan tema ini ialah di manakah orang-orang yang mati sebelum bunyi nafiri dibunyikan, sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Di manakah orang-orang yang sudah mati itu? Nah, inilah kami pikir tema kita, bahwa mereka ditaruh di dunia orang mati. Mereka itamakan ibas doni kematen. Jadi je ingan kalak singgo mate ope denga Kristus reh kedua kalikan. Jadi jem ya tadi. Tapi kita bisa melihat di dalam Alkitab bahwa tempat ataupun suasana yang akan dialami oleh mereka yang takut akan Tuhan kemudian mati, dan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan mati, maka di dunia orang mati itu tempat mereka sudah dipisahkan. Jadi tempat antara orang percaya dan orang yang tidak percaya di dunia orang mati itu pun sudah ada pemisahan. Nah, Anda perlu menjadi perenungan bagi kita. Misalnya kita baca Lukas 23 ayat 43. Ketika orang yang disalibkan, yang di sebelah kanan Yesus itu mengatakan kepada Yesus, Tuhan, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai raja. Dan Yesus mengatakan, hari ini engkau bersama-sama dengan aku
di Firdaus. Jadi benar bahwa tubuh orang yang mati di salib itu tergantung di kayu salib, tapi rohnya dibawa oleh Tuhan ke Firdaus. Di sanalah dia menantikan kebangkitan dagingnya, kebangkitan tubuhnya. Jadi mereka ditaruh oleh Tuhan di Firdaus. Tapi Firdaus ini apakah suatu tempat yang boleh kita tunjuk di suatu tempat? Bukan. Firdaus ini jangan-jangan di seluruh seantero langit dan bumi ini. Bukan suatu tempat yang bisa kita katakan, oh ada dekat Surabaya, atau oh ada dekat Irak. Tidak. Ya, oleh karenanya kita juga melihat dalam Wahyu pasal 20 ayat 13, pada waktu nanti kedatangan Kristus kedua kali, di sana dikatakan laut akan menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Maut dan kerajaan maut akan menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalam maut dan kerajaan maut. Di mana itu? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas mereka ada dalam suasana di mana Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Jadi di dunia orang mati kita sudah dipisahkan, roh kita sudah dipisahkan. Misalnya kita lihat lagi Lukas 16 ayat 19 sampai 31 tentang kematian orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang kaya itu dibawa ke suatu tempat dan suasana, walaupun belum penghukuman terakhir, tapi dia sudah merasakan panasnya hukuman Allah itu. Sehingga di tempat itu dia berkeluh kesah, menjerit, Bapak Abraham, tolonglah aku, karena di tempat ini sangat panas. Tapi Lazarus yang miskin itu ada bersama-sama dengan Abraham, dia ada di pangkuan Abraham, dan dia sudah menikmati kebaikan Tuhan, walaupun masih dalam bentuk roh. Jadi di dunia orang mati itu pun, bahwa orang-orang yang dikasihi Tuhan sudah mengalami kebaikan Tuhan. Sehingga orang kaya itu mengatakan, tolong masukkan telunjukmu ke air, dan taruhlah itu di lidahku. Dan apa kata Abraham? Bahwa kami yang ada di tempat ini tidak boleh menyeberang ke tempatmu, dan engkau yang ada di seberang sana tidak boleh ke seberang di mana kami berada. Jadi jelas bahwa di dunia orang mati pun kita sudah dipisahkan sebelum bunyi nafiri terakhir itu dan kedatangan Kristus yang kedua kali. Hal ini dipertegas, diperkuat lagi oleh apa yang dikatakan dalam Wahyu 14 ayat 13. Berbahagialah orang-orang mati di dalam Tuhan, mulai dari sekarang kata roh, sebab mereka akan beristirahat dari jerih lelah mereka. Jadi di dunia orang mati itu, di Firdaus itu, kita orang-orang percaya akan beristirahat. Beristirahat bukan berarti mati terbujur, tapi justru beristirahat ialah kita sudah bisa mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam bentuk roh. Karena itu kita tidak perlu takut membicarakan tentang dunia orang mati itu, karena orang tua kita, saudara-saudara yang kita kasih, istri ataupun suami kita misalnya, anak-anak kita misalnya, kalau kita percaya dan dia juga mati di dalam Tuhan, maka dia ke tempat peristirahatan di mana dia boleh mengalami kebaikan Tuhan. Jadi sebenarnya kita, inilah penghiburan kita, bukan lagi seperti iman orang Karo yang dulu sangat erat dengan budaya. Adik kalak Karo barenda adilit mate keluarga nakap na jadi begu, ya maka biar dia. Maka ada juga yang memelihara begu jabu karena dipikirnya orang mati itu jadi begu, padahal bukan. Roh kita kembali kepada Allah di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 7. Di mana roh kita itu? Nah, di dunia orang mati. Di dunia orang mati itu pun Tuhan telah membuat pemisahan antara orang-orang yang hidup percaya kepadanya dan tidak. Makanya waktu Yesus naik ke gunung, kita melihat roh Elia dan Musa bercakap-cakap dengan Yesus. Jadi jelas bahwa di dunia orang mati itu bukan mati dalam kita lihat sekarang ini terbujur tanpa berbuat sesuatu, tapi di dunia orang mati itu ada aktivitas dalam bentuk roh, dan di sana kita sudah boleh mengalami kebaikan Tuhan. Nah, oleh karenanya yang menjadi penting sebelum kita masuk ke dunia orang mati itu, bagaimanakah kita hidup sekarang sebagai orang-orang beriman? Lebih perlu. Ya, sebab apa yang kita lakukan dengan iman kita di kehidupan sekarang ini akan menentukan kita masuk ke doni kematen di mana kita sudah bisa menikmati kebaikan Tuhan. Oleh karenanya perlu kita tulis sejarah hidup kita. Jadi bayangkan di dalam bimbingan PA Moria itu ada disebut eulogi. Apa itu eulogi?
Eulogi itu adalah khotbah yang kita berikan kepada orang yang sudah mati. Hal-hal apa yang dia tinggalkan yang bisa kita katakan, itulah eulogi. Ya, pesan yang bisa kita sampaikan yang dibuat oleh orang yang mati itu. Makanya sebenarnya kitalah yang menulis sejarahnya. Apa yang mau kita orang katakan pada waktu kita mati. Jadi kita bayangkanlah di peti itu, walaupun kita sudah terbujur, tapi seakan-akan kita masih mendengar orang yang datang itu. Nah, kitalah yang membuat apa yang mau orang itu katakan tentang kita. Ya, tentu berdasarkan perbuatan kita. Kalau kita misalnya sering menolong, pasti orang-orang akan berbicara bahwa teman kita ini pada masa hidupnya dia sering menolong. Kan ada cerita di dalam Alkitab tentang kematian Dorcas, ya kan? Waktu mati Dorcas itu, para janda yang ada di sana semua mengatakan bahwa Dorcas ini orang baik. Waktu dia masih hidup, dia jahit pakaian-pakaian kami, dan inilah yang kami pakai sekarang, kata semua janda-janda itu. Kenapa? Karena Dorcas telah menulis sejarah bahwa di dalam hidupnya ia peduli terhadap janda-janda, dia jahit pakaian mereka, dan itulah yang dikatakan oleh orang-orang yang datang waktu melayat ketika dia mati. Jadi kita bagikan kai dagi ateta ikatakan kalak karena kita, sebab megati ningku bagenda nggo kita mate sedih. Kenapa sedih? Karena mati pun kita dicekuraki orang lagi, kita bahaya kan? Ngo mate kita rehni nakalaga iya enda marenda waktu gulun dan kadena pilih, tapi kadena perlu terpindo naka ma nggo kita mate picekuraki kalak kita ya gua kapu. Jadi kita yang menulis, kita yang membuat apa yang akan orang katakan tentang kita. Jadi maka tuliskanlah sejarah-sejarah yang baik, termasuk man anak kempunta gelah pagi anak kemputepe ngerana ia baspeti jenazah teh. Ikata kena, kalau dulu tigan ini, kalau dulu karo ini, kalau dulu ribu ini, kalau dulu biring ini, aduh luar biasa. Begitu dia datang selalu bagi jajan buat kami. Adi, ngit ka mereka senman kempu-kempu, mau gailang adi pelit kakam dan aduh ini dulu nenek ini pelitnya minta ampun nak menguka untuk kita melaka kita nggo pita mate ya. Jadi nah kitalah yang buat, dan tentu kita mau orang mengenang hal-hal yang baik akan hidup kita. Ketika orang mengenang akan hal-hal baik dalam hidup kita, tentu itu suatu kebahagiaan. Karena kita meninggalkan hal-hal yang baik, teladan-teladan yang baik bagi mereka. Jadi, enda makap kami si perlu sebelum kita bengket kubas doni kematian. Sebab sada kepastian, sada sesuatu yang real, yang nyata, yang tidak bisa kita hindarkan. Sebelum bunyi nafiri terakhir, sebelum kedatangan Yesus kedua kali, kita pasti masuk ke dalam yang namanya kematian. Tapi kalau kita tahu bahwa di dunia orang mati itu pun bagi kita disediakan Tuhan tempat yang jauh lebih baik daripada kehidupan sekarang, maka kita tidak perlu takut memasuki dunia orang mati. Maka Nina Paulus Ibas Filipi pasal sada jelas kalau kata kena, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Malah ikata kena lanaiku tah milih sa mati entah geluh. Sebab kalau aku kamu tanya, kata Paulus, bagiku lebih baik mati dan aku serumahan dengan Tuhan. Tapi untuk kamu, aku percaya Tuhan masih memberikan kehidupan supaya kehidupanku memberkati kehidupanmu. Jadi inilah Tuhan berikan kepada kita kesempatan sebelum kita memasuki dunia orang mati itu, kesempatan untuk terus berbuat baik supaya ketika kita mati orang akan mengatakan hal-hal yang baik tentang hidup kita dan juga itu menjadi warisan bagi keluarga kita. Endam si banci sehken kami ibas kesempatan enda dibatasi masu-masusa gelah lanai kita biar ngerana karena kematian entah pe doni kematian. Bujur si tutup pe anta ras kita tertutup. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam surga, kami bersyukur karena melalui firman-Mu pada hari ini kami boleh dikuatkan dan dihiburkan, khususnya tentang kematian yang harus dijalani oleh setiap orang karena persekutuan kami dengan Adam. Tapi kami bersyukur karena dalam persekutuan kami dengan Kristus, maka kami juga akan dihidupkan kembali
mengalami kebangkitan tubuh karena kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kami. Biarlah ini kami pegang sebagai iman kami, pengharapan kami, sehingga kami tidak perlu takut lagi terhadap yang namanya kematian. Karena di dunia orang mati pun Tuhan memberikan tempat yang baik kepada kami yang percaya kepadamu. Pada kesempatan ini kami terus berdoa buat orang tua kami, saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit ataupun kurang sehat ataupun dalam pemulihan kesehatan. Kami berdoa buat orang tua kami Bapak Febri Ginting yang saat ini dirawat di rumah sakit RSPAD. Biarlah Tuhan memberkati obat dan perawatan yang diberikan, Tuhan memberikan kesembuhan atasnya. Nande Ingrid Surbakti, proses pemulihan jantungnya Tuhan berkati agar semakin hari semakin sempurna kekuatan dan kesehatannya. Demikian juga Bapak Antasi Tepu, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan pasca operasi tulangnya. Orang tua kami Bapak Ita Sembiring, saudara kami Dedi Suranta Surbakti, dia akan Nandi Ripka Bangun, Nandi Linda Sembiring, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana Dini Buru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, Nande Sika Sembiring, Diaken Emeritus Nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Buru Pandia, Bapak Aleta Purba, Bapak Ika Guru Singa, Pertua Emeritus Bapak Laura Tepu, Nora Emeritus Nande Lora, Nande Bas Sembiring, Nande Tawan Brahmana, Rehna Darmawati Buru Sinulingga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika Nande Erika Sinulingga, Biring Grace, Nande Sri Bangun, Tiga Nevi, demikian juga anak kami Aldo Sinulingga, Nande Lusin Surbakti, Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria Nande Paria Sembiring, saudara kami Betranio Pranginangin, Naras Bapak Surya Barus, Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Sembiring, dalam nama Yesus, mari Bapak, Engkau yang menyembuhkan mereka dari sakit penyakitnya. Berkati bangsa dan negara kami, berkati saudara-saudara kami yang bekerja di rumah sakit sebagai petugas medis khususnya di masa-masa pandemi COVID ini. Biarlah Tuhan yang melindungi mereka sehingga tidak terpapar COVID-19 dalam melakukan tugas pelayanan perawatan dan pengobatan khususnya bagi saudara-saudara kami yang sudah positif COVID-19. Biarlah perawatan pengobatan yang mereka berikan Tuhan juga memberkati sehingga mereka boleh sembuh dari sakit penyakitnya. Berkati kesehatan keluarga lepas keluarga, berkati kesehatan anak-anak kami, demikian juga usaha dan pekerjaan kami. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati sehingga segala yang kami perlukan Tuhan cukupkan di dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini biarlah kemurahan kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami. Ampuni kami atas salah dosa kami, karena kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Bagendam peantabas minggu enda, Tuhan si masu-masu kita kerina, salom mejuah-juah manbanta kerina. Amin.